Baik, selamat pagi peserta didik kelas 8. Selamat bertemu kembali. Hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Setelah pertemuan pertama kemarin, Pak sudah mengirimkan materi-materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi tentang gaya. Pak berharap sebelum kita berbicara lebih jauh, kalian sudah mencari lebih dulu materi yang berkaitan dengan gaya ini, sehingga ketika Pak menjelaskannya, peserta didik adik sekalian sudah memiliki pengetahuan awal. Oke, sebelum berbicara lebih jauh lagi, Pak sangat berharap bahwa dimanapun kalian berada, kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik. Berbicara soal gaya, yang pertama kita harus tahu lebih dahulu apa itu gaya. Nah, memahami konsep gaya ini ada dua kasus yang ingin Pak sajikan untuk kita semua simak bersama. Yang pertama adalah pernahkah kalian mendorong sebuah meja atau mendorong sebuah benda? Yang kedua, pernahkah kalian menarik tali yang di ujung tali tersebut dihubungkan dengan sebuah benda atau sebuah objek? Nah, ketika kalian melakukan dua aktivitas ini, apa yang kalian rasakan? Nah, secara tidak langsung ketika kalian melakukannya, di situ di saat yang bersamaan kalian sudah melakukan sebuah gaya. Karena konsep gaya itu sendiri adalah tarikan dan dorongan yang kita kerjakan pada sebuah benda. Nah, contoh gerakan dorongan itu ada begitu banyak yang kalian lakukan dalam keseharian. Nah, di sini yang Pak tampilkan adalah yang pertama ketika kalian memukul bola pingpong, yang kedua menutup pintu, dan yang ketiga menendang bola. Dan masih banyak rutinitas lainnya yang masih berhubungan dengan gerakan mendorong ini. Dan yang berikut adalah tarikan. Gaya juga merupakan tarikan. Dan contoh gerakan tarikan yang Pak sajikan di sini adalah menarik mobil-mobilan atau menarik sebuah benda menggunakan tali, terus membuka pintu, menarik gerobak, dan masih banyak rutinitas lainnya yang berhubungan dengan gerakan tarikan. Jadi, secara sederhana, konsep gaya itu sendiri adalah tarikan dan dorongan. Nah, yang berikut kita juga harus memahami macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya otot. Nah, gaya otot itu adalah gaya yang bekerja saat kita melakukan aktivitas. Jadi otot-otot kita yang bekerja saat kita melakukan aktivitas. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya sentuh antara dua benda ketika bergerak. Nah, contohnya ketika ban mobil bersentuhan dengan aspal, atau kaki kalian yang bersentuhan dengan lantai ketika berjalan, atau kalian mendorong meja, kursi, kaki kursi dan meja yang bersentuhan dengan lantai, ataupun jenis-jenis kegiatan lainnya yang berhubungan dengan dua benda yang saling bergesekan, bersentuhan. Nah, yang berikut adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang bekerja pada benda magnet itu sendiri. Nah, contohnya magnet yang menarik besi dan magnet yang menarik benda-benda lainnya. Yang berikut adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi tentu kita semua paham, karena gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi. Nah, contohnya adalah ketika sebuah benda yang dilempar ke atas, pasti dia akan jatuh ke bumi. Karena bumi memiliki gaya tarik yang kita sebut sebagai gaya gravitasi. Yang berikut adalah gaya listrik. Gaya listrik sendiri adalah gaya yang bekerja pada benda listrik. Nah, contohnya di sini adalah ketika sebuah kipas angin yang dihubungkan dengan listrik dan dinyalakan power on off powernya, maka kipas angin itu akan berputar. Ataupun dengan televisi, radio yang ada disambungkan ke listrik, kemudian ditekan tombol powernya,
maka benda-benda itu akan menyala. Maka disitulah terjadi gaya listrik. Dan poin yang ketiga, kita bicara soal resultan gaya. Resultan gaya itu apa? Resultan itu secara sederhana kita pahami sebagai perpaduan atau gabungan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda. Ambil contoh, ketika ada sebuah handphone ya, sebuah handphone ketika si A menarik ke arah kanan, si B menarik ke arah kiri. Ketika dua orang ini menarik dengan gaya yang sama, maka otomatis benda itu akan tetap diam. Tapi ketika si A menarik lebih kuat dibandingkan dengan si B, maka benda itu atau handphone ini akan bergerak mengikuti arah gaya yang lebih besar. Nah, resultan gaya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, gaya yang searah. Nah, kita ambil contoh. Di sini ada sebuah benda. Di sini ada sebuah benda dikerjakan gaya F1 dan F2. Ambil contoh jika kita cari nilai resultan daripada F1 dan F2 ini. Kita taruh saja F1 ini sebesar 10 Newton ya. Newton itu adalah satuan daripada gaya. Di kelas 10 kita sudah mempelajarinya. Dan F2 ambil saja contoh 15 Newton. Nah, berapa nilai R-nya? Karena benda dua gaya ini bekerja dengan arah yang sama atau searah tadi, maka nilai resultannya tinggal kita jumlahkan nilai F1 ditambah dengan nilai F2. Nah, kita masukkan nilainya. F1 nya tadi ada 10, F2 nya ada 15, maka kita jumlahkan jadinya 25 Newton ya. Jadi resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda dengan arah yang sama, masing-masing gaya 10 dan 15, nilai resultannya adalah 25 Newton. Nah, seperti itu. Yang kedua, gaya yang berlawanan arah. Ada sebuah benda di tengah sini. F1 menarik dengan nilai 15 Newton. F2 menarik dengan 10 Newton. Berapa nilai R-nya? Karena dia berlawanan arah, maka mencari nilai resultannya menggunakan operasi pengurangan. F1 dikurangi dengan F2. F1 nya berapa? 15. F2 nya 10. Maka 15 dikurangi 10 hasilnya 5 Newton. Kemana arah gerak benda ini? Dia mengikuti gaya F1 karena nilai F1 lebih besar dari nilai F2. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kasus yang ketiga yaitu gaya yang tegak lurus. Yang tegak lurus itu yang seperti apa? Kita lihat gambarnya. Jadi ada F1 ke arah kanan. Nilainya 8 Newton. Sedangkan F2 nya lari ke arah atas. Dia tidak ke kanan, tetapi dia ke arah atas. Nilainya 6 Newton. Berapa nilai R-nya? Nah, untuk mencari nilai R-nya kita menggunakan perumusan seperti ini. R sama dengan akar 2 dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Maka kita cari nilainya. Akar 2 dari F1 nya berapa? 8 Newton tadi. Newton ditambah F2 nya 6 Newton. Akar 2 ya. Jadi, 8 kuadrat itu 64. Sedangkan 6 kuadrat itu 36. Dijumlahkan hasilnya sama dengan akar dari 100. Nah, akar 2 dari 100 itu adalah 10 Newton. Jadi, untuk mendapatkan nilai resultan ketika gayanya bekerja secara tegak lurus seperti ini cara penyelesaiannya. Jadi, sangat diharapkan adik-adik bisa membuat latihan sendiri, mencoba sendiri dengan mengganti nilai-nilai yang sudah Pak sajikan tadi. Oke. Yang berikut adalah kita sampai pada contoh soal.
Nah, di sini ada soal pertama. Kita kerjakan sama-sama ya. Ada sebuah gaya, terdapat dua buah gaya masing-masing besarnya 150 Newton dan 80 Newton. Kedua gaya tersebut bekerja pada sebuah benda. Maka besarnya resultan kedua gaya tersebut adalah, nah, kita gambar, ambil contoh, ini ada sebuah gaya, ada sebuah benda. Nah, benda ini dikerjakan oleh dua gaya. Gaya yang pertama, nah ini sekarang kita ambil contoh ketika dua gaya ini searah ya. Searah. Jadi gaya yang pertama itu 150 Newton dan gaya yang kedua itu sebesar 80 Newton. Berapa nilai resultan ketika searah seperti ini? Maka seperti tadi tinggal kita jumlahkan saja. Jadi 150 ditambah dengan 80. Hasilnya 230 Newton. Ini untuk searah. Nah, bagaimana kalau dia berlawanan arah? Nah, contoh ada sebuah benda, ke kanannya kita tetap pakai yang 150 Newton. Sedangkan ke kiri kita pakai yang 80 Newton. Nah, berapa nilai R-nya? Nah, ini tetap sama seperti soal yang sudah kita kerjakan di halaman sebelumnya tadi. Jadi nilai R-nya itu sama dengan 150 dikurangi dengan 80. F1 dikurangi dengan F2. 150 dikurangi 80 hasilnya adalah 70 Newton. Oke, seperti itu ya. Hasilnya adalah 70 Newton. Ini untuk gaya yang searah dan yang berlawanan arah. Bagaimana kalau gayanya saling tegak lurus? F1-nya ke atas, F2-nya ke kanan. Jadi contohnya seperti ini ya. Ada sebuah benda ya. Gaya ke F1-nya ke kanan sebesar 150. Sedangkan benda ini dikerjakan juga gaya ke atas. Nilainya 80. Berapa resultannya? Ini nilai R-nya. R-nya di sini. Berapa nilai R-nya? Tinggal ada dimasukkan sama seperti tadi. R sama dengan akar 2 dari 150 kuadrat ditambah dengan 80 kuadrat. Ya. Tinggal tentukan hasilnya. Mendapatkan hasilnya. Hasilnya tetap menggunakan satuan Newton. Jadi seperti itu ya. Jadi sangat mudah. Tinggal ada yang menghafal rumus, memahami soalnya, tinggal langsung diselesaikan. Oke, yang berikut adalah soal yang ketiga. Soal yang kedua. Resultan gaya dari ketiga gaya di bawah ini adalah, nah perhatikan, ada F1 ke arah kiri, F2 juga ke arah kiri, F3-nya ke arah kanan. Nilai R-nya bagaimana? Nah, yang kanan mengurangi yang kiri. F1-nya adalah 80 dikurangi gabungan dari F1 dan F2. Ada 30 ditambah dengan 50. Nah, 80 ya, dikurangi dengan 30 tambah 50 hasilnya 80 juga. Maka nilai resultannya sama dengan 0 Newton. Atau benda ini akan tetap diam. Kenapa diam? Karena gaya yang ke kanan sama dengan gaya yang ke kiri. Seperti itu. Oke, yang berikut. Nah, ini ada beberapa contoh soal, ada tugas. Ada 3 tugas yang harus ada dikerjakan di rumah ya. Yang pertama itu terkait dengan apa yang kalian ketahui tentang gaya. Sebutkan contohnya. Dan yang kedua, sebut dan jelaskan macam-macam gaya. Yang ketiga, 3 gaya yang masing-masing besarnya F1 22 Newton, F2 18 Newton, dan F3 8 Newton. Dikerjakan pada balok kayu. Hitunglah nilai resultan gaya jika F1 dan F3-nya searah. Jadi ada sebuah benda F1 dan F3-nya searah. Ini F1, ini F3.
Nah, F2 nya beda arah sama F1 sama F3. Tinggal kalian tentukan nilai. Jadi jumlahkan dulu F1 sama F3, baru hasilnya dikurangi dengan F2. Hasilnya tetap ingat bersatuan Newton, karena satuan dari gaya itu adalah Newton. Jadi hanya itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Harap dipelajari lagi, didengarkan kembali materinya mulai dari awal, sehingga kalian bisa menyelesaikan tiga soal tugas ini. Dan ingat bahwa tugas ini segera dikerjakan dan dikumpulkan, bisa melalui pribadi Pak ataupun diantar dan dikumpulkan sekolah. Ketika yang Pak sampaikan ini kalian kurang paham, kalian boleh untuk datang ke sekolah meminjam buku sebagai bahan bacaan di rumah, dan adik-adik juga bisa mencari materi ini di Google, sehingga adik-adik bisa mempelajari lebih banyak lagi. Pak sangat berharap bahwa handphone ataupun laptop yang kalian gunakan untuk belajar ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan, sehingga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, itu saja yang bisa Pak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan ada yang kurang jelas, silakan tanya langsung ke Pak. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya.